Yang keempat, bisa mendapatkan komitmen dari klien. Jadi proses selling yang saya tadi sharingkan kepada rekan-rekan, kalau saya lebih simpelkan lagi, hanya 4 aja. Gimana cara membangun hubungan, gimana cara bisa menggali kebutuhan, bagaimana caranya bisa memberikan solusi, dan bagaimana caranya bisa mendapatkan komitmen dari pelanggan. Nah, kembali lagi tadi yang Bapak tanyakan, simpelnya seperti itu. Ya, bagaimana bisa menarik orang-orang itu supaya tertarik dengan produk kita? Ya, lakukan 4 hal itu menurut saya. Membangun hubungan dulu, setelah itu gali kebutuhannya, setelah itu bisa berikan solusi, setelah itu ya dapatkan komitmen. Itu tenis. Nah, tetapi rekan-rekan yang saya ingin garis bawahi adalah, yang saya ingin sharingkan pada hari ini adalah tenis penting, tetapi jangan lupa ada aspek mental juga yang perlu kita ketahui. Karena pada saat aspek tenis ini kita kuasai, aspek mentalnya kita tidak benahi, kita juga tidak bisa maksimalkan skill yang kita sudah pelajari seperti itu. Ya, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Ini sebuah itik, ya. Ini sebuah itik, ya. Pada saat itik ini jalan, ya, dari sudut yang di sini, dari sebelah sini mau jalan. Kalau rekan-rekan perhatikan, itik ini pada saat jalan, apakah yang muncul di permukaan? Apakah kelihatan dia melakukan sesuatu? Boleh, Itik boleh. pada saat jalan itu dia tidak menunjukkan gerakan apa-apa di permukaan. Cool banget, tenang banget. Tetapi apa yang terjadi di bawah, di dalam air? Itu kakinya bergerak. Nah, ini yang saya ingin ilustrasikan. Yang saya ingin ilustrasikan adalah, thank you Pak Daniel mengatakan sibuk mengayuh. Betul, dia kelihatan cool banget, dia tenang banget, tetapi dia gerak. Nah, ini yang saya katakan, aspek mental itu saya ilustrasikan seperti kaki itik ini. Pada saat banyak sekali suara-suara yang muncul di dalam pikiran kita, yang membuat kita tidak perform, banyak sekali ide-ide yang masih ada di dalam pikiran kita yang mengatakan bahwa diri kita bukan siapa-siapa. Kamu itu siapa? Latar belakang kamu begini. Apakah kamu bisa sukses? Kalau suara-suara itu terus muncul, terus muncul, terus muncul, dan nggak dikelola, itu kita nggak akan bisa maju seperti itu. Oke? Oke. Ya. Nah, Ya. ini Nah sekarang, ya silakan, Mbak Dian. kalau saya suka nih, kalau Pak Rudi Lim ngomongnya seperti ini, membangun hubungan plus menggali kebutuhan plus memberi solusi plus mendapatkan komitmen. Itu respon beliau kali ya dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Yemin tadi. Yes. Kalau Very Pak simple. Pak Daniel sendiri juga mengatakan harus punya brand value untuk bisa mendapatkan calon murid. Nah, Yes. Coach, boleh bertanya lagi nggak? Ada yang mau bertanya nih? Boleh satu lagi ya sebelum kita lanjut ya. Ya, Satu lagi, silakan. saya orangnya pemalu, Coach, terus juga anak baru. Gimana caranya saya bisa membangun hubungan dengan baik dengan apa ya, kinsi yang terbatas? Pak Aditya ya? Hai Pak Aditya. Pak Aditya dengar saya nggak ya? Pak Aditya Sanjaya? Kalau boleh Pak Aditya, yes. Halo, Ya, boleh Pak Aditya, Pak Aditya ngomong aja deh biar lebih interaktif ya kita. Ya, Yang Pak Aditya tanyakan itu bagaimana Pak Aditya? Halo, Pak Aditya. Sip. Oke. Hai, Pak Indra. Halo. Pak Indra ke mute ya. Coba bentar. Sorry. Oh, oke. yes. Ya, Yes. jadi Pak Indra kurang lebih yang ditanyakan Pak Aditya karena beliau pemalu dan anak baru, gimana caranya supaya bisa membangun hubungan dengan baik dalam kondisi Yes. yang gitu ya, terbatas. Thank you Pak Adit. Saya akan menjawab pada saat saya menjelaskan materi saya berikutnya ya Pak Adit ya. Bapak mengatakan bahwa Bapak orangnya pemalu. Ya, Bapak mengatakan bahwa saya orang baru. Ya, nanti saya akan jelaskan. Yuk, kita lihat slide saya ya. Boleh. Kata kuncinya gini.
Rahasia untuk menjadi seorang penjual yang berdaya, seorang penjual yang sukses, seorang penjual yang bahagia, itu adalah kita bicara aku. Jadi saya menemukan sesuatu yang membuat diri saya berubah, itu bukan di luar diri saya, tapi saya masuk ke dalam diri, yaitu aku. Ya, Oke. yuk kita bahas Bentar, satu kita persatu. share ya. Apa itu aku? Saya sharekan dulu. Ah, ini dia. Eits. Nah, aku. Oke. Oke. Yes, Kehilangan ya. thank you. Ya. Nah, kalau kita bicara aku, saya akan bahas A. Ya, ini sebenarnya akronim. Huruf A yang pertama itu adalah apa yang tidak terlihat akan menentukan apa yang terlihat. Rekan-rekan silakan lihat slide PowerPoint saya. Jadi apa yang tidak terlihat menentukan apa yang terlihat. Kalau Bapak Ibu lihat pohon melon, ya, Bapak Ibu bisa melihat buah melon. Nah, sebenarnya yang terlihat itu adalah apanya, Bapak Ibu? Lemon. Betul, Pak. Thank you. Yang kelihatan, yang terlihat adalah lemon. Yang tidak terlihat, menurut rekan-rekan, yang menentukan buah melon ini kualitasnya baik. Kira-kira menurut rekan-rekan yang tidak terlihat, tapi menentukan apa yang terlihat apanya menurut rekan-rekan? Wes, langsung menjawab Yes, akarnya, silakan. tanah, Bibitnya, oke, bibitnya. perawatannya, Yes, akar, kualitas tanah, kualitas tanah, pupuk. pupuk, Oke, yang berbeda saya akan ini nutrisi yang nutrisi yang diberikan. diberikan. Yes. Yes, Udara, Pak. nutrisi pupuk ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu nih ya rekan-rekan. Tadi ada yang menjawab pupuk. Pupuk bisa dilihat. Oke. Bibit bisa dilihat. Penting juga. Bibit, pupuk, ya. Pemeliharaan itu kelihatan. Tetapi ada sesuatu yang awalnya tidak terlihat tuh. Jadi pada saat bibit ditanam dalam sebuah lahan, bibit itu ditanam. Bibit lemon ditanam. Ada sesuatu yang terus berkembang di bawah tanah yang dia tidak terlihat, yaitu apa? Akar. Dan akar ini akan menentukan kualitas buah. Kenapa akar ini menentukan kualitas buah? Karena akar ini yang menarik humus, zat-zat yang berguna yang ada di tanah. Sehingga zat-zat yang berguna ini diserap oleh akar, bisa didistribusikan ke bagian-bagian dari tanaman tersebut. Yang akhirnya, hasil akhirnya adalah buah lemon. Nah, jadi apa hubungannya kalau kita bicara sebagai seorang salesperson yang berdaya, seorang salesperson yang mau sukses, itu perlu juga kita mengetahui apa saja yang tidak terlihat tetapi menentukan hasil. Kalau buah lemon, saya analogikan, saya ilustrasikan sebagai omset penjualan yang didapatkan. Oke? Nah, pada saat omset ini kita dapatkan, ilustrasinya tadi buah lemon, tetapi ada loh yang menentukan bagaimana supaya bisa mencapai omset tersebut. Yaitu apa? Yang tadi Bapak Ibu rekan-rekan masih ingat. Ibu saya sering mengatakan kepada saya bahwa Indra, kamu orangnya pendiam. Indra, kamu nanti karakter kamu seperti ini, jangan kerja jadi sebagai seorang sales. Nah, itu sebenarnya ide-ide yang membuat saya tidak bisa menjadi seorang salesperson yang berdaya. Ide itu tidak terlihat. Tetapi saya mendapatkan training-training, skill teknis, saya tidak bisa lakukan. Karena ide itu masih mengendap dan saya menganggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi itu yang saya maksud, hal-hal yang tidak terlihat itu adalah belief. Belief itu apa? Belief itu secara sederhana, secara simpel saya artikan ide-ide yang kita setujui dan kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Tadi Bapak yang bertanya, kalau Bapak punya sebuah ide bahwa saya orangnya pemalu. Nah, tergantung ide tersebut kalau Bapak setujui bahwa Bapak adalah orang pemalu dan Bapak anggap sebagai sebuah kebenaran, itu yang terjadi. Pada saat tadi Bapak mengatakan, saya orang baru. Itu sebuah ide
Dan ide itu kalau Bapak setujui dan Bapak anggap sebagai sebuah kebenaran, itu akan benar terus. Dan sebenarnya kan ide tersebut yang masuk ke dalam pikiran kita, sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita, kita bisa keluarkan. Sama seperti pengalaman saya yang lalu, saya dapat dengan mudah mengganti ide-ide yang masuk ke dalam pikiran saya. Saya keluarkan, saya ganti. Ya, itu melalui sebuah proses. Tetapi saya ingin tunjukkan kepada rekan-rekan bahwa yang disebut dengan aspek mental, salah satunya yang perlu kita kuasai, yang perlu kita pahami, yang perlu kita sadari adalah ide-ide apa saja yang ada di dalam pikiran kita yang membuat diri kita tidak berdaya. Kalau dalam konteks sebagai seorang salesperson, kita nggak bisa berdaya, kita nggak bisa perform, kita tidak bisa menghasilkan omset yang bagus karena ide tersebut. Nah, saya kasih contoh lagi. Identity, identitas. Pada saat tadi, saya ambil contoh ya Pak, mohon izin. Pada saat tadi Bapak mengatakan saya orangnya pemalu. Berarti saya sudah mengidentifikasi diri saya sebagai seorang pemalu. Dan identifikasi ini, menurut saya dari pengalaman saya akan menjadi energi bagi saya untuk melakukan tindakan. Pada saat saya mengatakan terus-menerus kepada diri saya dan saya setujui bahwa, oh, memang saya pemalu, ya betul, akhirnya saya melakukan sesuatu itu jadi pemalu. Jadi malu-malu terus, seperti itu. Nah, saya ingin memberikan sebuah contoh, Bapak Ibu saya baca dari sebuah buku Atomic Habit ya. Ada 2 orang perokok nih yang mau berhenti merokok. Si A dan si B mau berhenti merokok. Si A itu pada saat mau berhenti merokok, 2 hari kemudian dia ketemu dengan temannya yang menawarkan rokok. Jadi si A, orang pertama ditawari rokok, dia menjawab gini, saya sedang berusaha untuk berhenti merokok. Itu jawabannya. Nah, orang kedua sama mau berhenti merokok. Sama kejadiannya, 2 hari kemudian ketemu dengan temannya yang merokok. Lalu ditawarin rokok. Dan dia jawabnya gini, I'm not a smoker. Saya bukan perokok. Kira-kira menurut Bapak Ibu, menurut rekan-rekan, nanti ujung-ujungnya yang akan berhenti merokok siapa? Silakan di chat ya Mbak Dian ya. Yes. Yang kedua kalau kata Pak Abe. Apa? Yang kedua, yang terakhir, yang kedua. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa rasakan kan? Bapak Ibu bisa rasakan bahwa pada saat seseorang sudah mengidentifikasikan dirinya bahwa I'm not a smoker anymore. Saya bukan perokok lagi. Dia sudah mengidentifikasikan meskipun prosesnya baru akan berhenti merokok. Tetapi dia sudah mengidentifikasikan dirinya bahwa saya bukan perokok lagi. Nah, jadi menurut saya tadi Pak izin, kalau memang Bapak mengatakan bahwa saya pemalu, dan terus menurut itu yang Bapak katakan, istilahnya self-talk kepada diri sendiri, mengatakan kepada diri sendiri, itu nanti akan menjadi identitas yang kuat. Dan saya nggak tahu apakah lebih nyaman bagi Bapak kalau Bapak mengganti ide tersebut. Karena ide tersebut Bapak bisa setujui, dan Bapak bisa anggap sebagai sebuah kebenaran, atau Bapak bisa mengganti, karena itu bisa Anda keluarkan, Anda bisa ganti. Jadi apa yang tidak terlihat tapi menentukan yang terlihat. Kalau kita bicara dalam konteks orang salesperson ingin mencapai target, ingin perform, dari pengalaman saya, perhatikan belief-belief, pemahaman-pemahaman kita tentang penjualan. Perhatikan belief-belief tentang citra diri kita, itu akan menentukan. Identitas diri kita itu akan menentukan. Dan akhirnya, mindset, Bapak Ibu sudah sering kan mendengar istilah mindset. Mindset itu apa? Secara simpel, mindset itu adalah sekumpulan ide yang akhirnya akan menentukan cara berpikir kita dan cara berperilaku kita. Cara kita mengelola perasaan kita. Itu jadi mindset. Nah, jadi pada saat saya merubah identitas diri saya, bahwa setiap hari saya semakin menjadi seseorang yang berdaya. Saya terus mengatakan seperti itu,
pelan-pelan saya akan merasakan identitas diri saya berubah. Itu yang saya lakukan, rekan-rekan. Itu yang saya lakukan. Setiap hari saya mengatakan kepada diri saya sendiri identitas baru saya. Nah, memang perlu dipelajari cara mengatakan identitas diri itu ada caranya. Tapi secara simpel, saya ingin pastikan kepada rekan-rekan bahwa memang ada sesuatu yang tidak terlihat itu akan menentukan sesuatu yang terlihat. Yuk, kita lakukan activity ya, Mbak Dian ya. Boleh. Saya ingin ajak rekan-rekan lakukan sebuah aktivitas. Silakan rekan-rekan lakukan dengan nyaman ya. Saya stop share dulu berarti ya Pak ya. Ya, Biar stop Bapak share juga aja. bisa ngelihat yang lain. Yes. Yuk rekan-rekan kita coba lakukan ya. Silakan rekan-rekan bisa kelihatan jari saya. Kelihatan. Antara jari telunjuk dan jari jempol Anda lekatkan. Saya ingin lihat, yes, rekan-rekan. Saya ulangi rekan-rekan. Silakan kita sama-sama melakukan aktivitas. Jari telunjuk Anda dan jari jempol Anda lekatkan. Oke? Sudah semua? Yes. Nah, sekarang nanti saya akan berikan instruksi kepada rekan-rekan. Silakan rekan-rekan gesek ke kanan dan ke kiri. Jari telunjuk Anda dan jempol Anda yang sudah Anda lekatkan. Bisa dipahami instruksi saya rekan-rekan? Jadi setelah jari telunjuk dan jari jempol Anda tempelkan, lalu Anda gesek-gesek seperti ini. Seperti ngitung duit tuh. Oke? Yes. Thank you Pak Abe. Betul tuh Pak Abe. Ya, rekan-rekan udah lakukan ya. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba. Aktivitas pertama, sambil menggesek-gesek tangan Anda katakan dalam hati Anda nama Anda. Saya kasih contoh dulu. Saya namanya Indra. Saya mengatakan di dalam hati saya. Struktur kalimatnya begini. Nama saya Indra. Jadi kalau Bapak Ibu namanya misalnya Budi. Nama saya Budi. Ya. Jadi sambil digesek-gesekkan, Bapak Ibu resapi. Geseknya jangan terlalu kuat, jangan terlalu pelan. Santai aja, relax aja. Sambil mengatakan di dalam diri, nama saya Budi. Nama saya Budi. Jadi Bapak Ibu menyebutkan nama sebetulnya. Nama sebenarnya diri Anda. Siap rekan-rekan? Yuk, saya ingin lihat jarinya. Saya ingin lihat jarinya. Siap. Tempelkan. Saya hitung 1, 2, 3. Bapak Ibu lakukan dengan menyebutkan nama Anda. 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu lakukan. Ulangi terus, lakukan. Ucapkan terus nama Anda sambil Anda resapi, sambil Anda gesek-gesek. Sambil Anda resapi, sambil Anda gesek-gesek. Santai aja, relax aja. Oke? Nah, itu aktivitas pertama ya. Oh, ini menarik nih. Sekarang lakukan aktivitas kedua. Sama aktivitasnya, hanya Bapak Ibu melakukan gesek-gesek jari telunjuk dan jari jempol Anda mengucapkan bukan nama Anda. Jadi kalau misalnya nama Anda Budi, Anda ucapkan dalam hati nama Anda Tuti. Jadi kalau nama saya Indra, di aktivitas kedua saya sebut nama saya Tuti. Jadi sambil saya gesek-gesek, nama saya Tuti, nama saya Tuti, nama saya Tuti, nama saya Tuti. Bisa dipahami rekan-rekan instruksinya? Bisa? Bisa. Jempolnya mana jempolnya? Saya pengen tahu dulu. Ya. Yes. Yuk, kembali lagi. Tempelkan jari telunjuk dan jempol rekan-rekan. Silakan. Hitungan ketiga, silakan rekan-rekan gesek dan sebutkan nama yang bukan nama Anda. 1, 2, 3. Oke? Sudah bisa dirasakan? Oke ya? Oke, lepaskan harinya. Tuh. Sekarang gesek-gesek gini. Ini gesek-gesek gini nggak apa-apa sih. Nah, sekarang yuk. Saya ingin tahu hasilnya. Apa yang rekan-rekan rasakan pada saat rekan-rekan melakukan aktivitas pertama dan apa yang rekan-rekan rasakan pada saat rekan-rekan melakukan aktivitas yang kedua. Boleh sharing
kasih jempolnya, mungkin dikasih bicara aja, Yes, Mbak Dian. boleh. Kalau misalnya ada yang Silakan. pengen sharing, Anda boleh unmute aja. Satu orang dulu yang mau unmute aja, lalu kemudian ngomong, nanti tinggal di-mute lagi. Ya, silakan. Siapa yang mau sharing? Silakan. Kasih Ada kode. yang kasih kode, atau kalau enggak saya pilih aja dari yang chat di sini. Oh, Pak Bahrul Ya, ya? silakan. Pak Bahrul Pak mau angkat Barul. tangan. Boleh Pak Bahrul di-unmute aja dulu, Pak Bahrul? Yes. Ya, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, kalau yang pertama ketika menyebutkan nama sendiri itu rasanya santai plus halus ya. Tapi kalau yang kedua itu jadi agak berkeringat tangan saya jadinya. Yang menyebutkan nama lain. Itu, jadi agak keset gitu. Agak keset ya Pak? Iya. Agak keset. Jadi iya. pada saat Bapak melakukan aktivitas pertama, lancar ya? Lancar tapi pada aja, saat Bapak aja. lakukan aktivitas kedua, agak keset ya? Agak keset. Ya, seperti jadi ada agak pasir begitu, betul? gitu. Oke, Iya. good. Thank you Pak Barul. Thank you sharingnya. Ya. Satu lagi deh Mbak Dian, kita pengen tahu. Boleh. Ada lagi yang mau sharing? Ada lagi? Saya sambil coba ngelihat di chat, ada yang mau. Oke. Bu Titin. Boleh. Ya. Silakan. Mari Bu Titin. Waktu sebut nama sendiri, itu tuh nggak pakai mikir ya, jadi ini juga bergeraknya enak ya. Tapi waktu yang kedua, karena bukan nama sendiri, kayaknya berasa kita sadar, otak sadar kita tuh sepenuhnya ikut hadir di situ, dan bisa ngerasain ini, dan juga mikir, jadi banyak dipakai kepalanya gitu. Oke. Yang Ibu rasakan perbedaannya pada saat Bu Titin melakukan activity yang pertama dengan activity kedua apa? Sensasi apa yang Bu Titin rasakan? Sensasi Ibu merasakan? Cepat kalau nggak dirasa gitu. Jadi yang bergeraknya bergerak aja gitu. Berarti pada saat Ibu melakukan aktivitas pertama cepat ya? Artinya cepet, lancar ya? Tangannya itu lancar ya? Oke. Yang kedua, yang Ibu rasakan sensasinya apa? Yang kedua itu jadi ya, sensasinya saya merasakan melakukan sesuatu karena semua berpikir. Karena dari ini juga bergerak juga jadi ngeliatin ini gitu. Jadi saya ngerasain bahwa saya sedang melakukan kegiatan ini. Yang sebelumnya kan kayak otomatis gitu. Kenapa? Yang Ibu rasakan pada saat Ibu melakukan aktivitas kedua, kira-kira apakah lebih lancar atau lebih seret yang Ibu rasakan? Lebih seret karena saya pakai berpikir. Lebih seret, nggak lancar. Iya. Karena pakai berpikir, makanya lebih seret ya. Oke. Thank you, rekan-rekan. Ya. Actually sebenarnya Pak, di bagian chat ada beberapa juga yang berkomentar ya. Jadi mereka tidak... Boleh dibacain dikit? Boleh banget. Kalau lihat di sini Pak Aditya ngomong bahwa kalau yang... Nah ini dari Pak Yamin dulu ya. Kalau Pak Yamin aktivitas kedua tidak se-enjoy yang pertama. Kalau Pak Simon, kalau saya nggak ada bedanya kalau Pak Simon. Kalau Pak Henry Chandra, yang pertama uang sendiri, yang kedua uang orang lain. Maksudnya. Oke. Lalu kemudian Pak Aditya, yang pertama terasa halus, yang kedua jadi keset. Kalau halus. Kalau Bu Prani Gali, aktivitas pertama enak lancar. Kedua ketika dengan nama berbeda, ya itu agak aneh rasanya. Gitu. Agak aneh ya. Ya, thank you Mbak Dian. Yes, rekan-rekan, apa yang bisa lanjut? Rekan-rekan bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Berarti rekan-rekan, dari sebagian besar yang rekan-rekan sharingkan pengalaman Anda pada saat Anda melakukan aktivitas pertama dan pada saat Anda melakukan aktivitas kedua, ada sebuah perbedaan. Sebagian besar tadi saya melihat rekan-rekan mengatakan, rekan-rekan sharing, aktivitas pertama lebih lancar. Tetapi aktivitas kedua seperti lebih seret. Nah, sekarang rekan-rekan, inilah yang saya tadi jelaskan, apa yang tidak terlihat tetapi menentukan. Sebenarnya, pikiran kita ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar akan selalu berkomunikasi dengan pikiran sadar. Pada saat tadi Bapak Ibu melakukan aktivitas pertama, Bapak Ibu menyebutkan nama sebenarnya. Oke, makanya lancar.
Tetapi pada saat Bapak Ibu mengucapkan nama yang tidak sesungguhnya nama Anda, itu pikiran bawah sadar kita memberikan informasi kepada kita dengan memunculkan sensasi agak seret begitu. Nah, jadi saya menggunakan pengetahuan ini, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, gampang. Pada saat saya ingin menentukan target goal saya, misalnya bulan depan saya ingin mencapai target omset 100 juta. Yang saya lakukan apa? Saya mengatakan saya ingin mencapai target 100 juta bulan depan sambil melakukan aktivitas itu. Pada saat saya mengatakan saya ingin mencapai target bulan depan 100 juta, tetapi yang saya rasakan sensasinya adalah seret, saya tahu. Ada satu bagian dalam diri saya itu yang memberitahu kepada saya bahwa yang benar lu. Nah, itu yang saya bisa berikan informasi kepada rekan-rekan, itulah yang saya sebut dengan ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi sebenarnya itu akan menentukan. Nah, kalau saya sebutkan, saya ingin mencapai target omset 100 juta bulan depan, dan saya lakukan aktivitas yang sama, ternyata lancar. Nah, pertanyaan saya, pada saat saya mengatakan seperti tadi, saya ingin mencapai omset target 100 juta bulan depan, lalu saya lakukan aktivitas, tangan saya lancar banget. Kira-kira menurut rekan-rekan, apakah saya pasti mencapai target 100 juta? Silakan rekan-rekan ketik. Yuk, mari Bapak Ibu. Kalau yang pertama sudah pasti itu ya, seret. Capai. Kalau menurut Bu. Melewati target, Pak Henry. Ada lagi? Oh, yakin. Capai dan lebih. Mencapai. Oh, kalau peluang mencapai lebih besar namun ada gut factor, yes. Betul. Kalau Pak Sulardi tercapai karena lebih semangat. Justina bisa tercapai. Rata-rata ngomongnya bisa tercapai ya Pak ya. Tapi ini yang menarik. Kalau Pak Henry menjawabnya belum tentu, tapi kemungkinannya besar. Ya. Oke. Saya setuju. Jadi saya menggunakan tools ini, rekan-rekan juga bisa praktekkan menggunakan tools ini. Ya. Yes. Tools ini disebut dengan uji kinesiologis. Pada saat saya mengatakan target saya bulan depan 100 juta, saya lakukan aktivitas seperti tadi saya sharingkan kepada rekan-rekan. Kalau misalnya lancar sekali, secara keyakinan, secara rasa percaya diri, saya sangat percaya diri bisa achieve target tersebut. Tetapi, apakah target tersebut pasti tercapai atau tidak? Tergantung, saya melakukan aktivitas fisik enggak? Aktivitas fisik itu apa? Saya melakukan proses selling. Apakah saya mulai melakukan calling kepada prospek saya untuk buat janji ketemu, setelah itu saya datang, saya jelaskan produk saya, setelah itu saya lakukan follow up. Nah, itu yang saya sebut dengan aspek fisik yang perlu kita lakukan. Jadi dengan yakin aja, kalau kita nggak melakukan aktivitas fisik, juga kita nggak bisa mencapai target. Tetapi dengan kita tahu apa yang tidak terlihat tetapi menentukan yang terlihat, paling nggak kita tahu. Jadi saya ukur caranya dari 100 juta, kalau seret banget, turunin sedikit, 90 juta. Terus katakan, kok lancar? Berarti batas atasnya keyakinan saya, di pikiran bawah sadar saya, 90 juta. Menarik nggak rekan-rekan? Jadi gampang nih, kalau rekan-rekan tahu, tools ini, rekan-rekan juga bisa lakukan praktekkan kepada putra-putri Anda. Pada saat dia sudah belajar, mau ujian, rekan-rekan suruh lakukan aja, nggak usah dijelaskan. Suruh mengatakan, saya bisa menjalani ujian. Saya bisa menjalani ujian. Setelah putra-putri kita mengatakan seperti itu, tanya. Pada saat mengatakan seperti itu, tangannya kira-kira gimana? Seret apa lancar? Kalau dia bilang seret, itu ada rasa tidak percaya dirinya. Jadi kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Jadi kalau kita tahu tools ini sederhana, inilah yang saya sebut, Bapak Ibu, kalau kita bicara rahasia, sebenarnya dari pengalaman saya pribadi, rahasianya itu adalah di aku. Yang pertama itu apa? Apa yang tidak terlihat itu akan menentukan terlihat. Identitas diri kita, value, mindset, cara berpikir kita,
belief-belief yang ada di dalam pikiran kita itu yang akan menentukan perasaan dan akhirnya akan menentukan pilihan tindakan. Oke. Rekan-rekan kita hidup dalam menjalani kehidupan, rekan-rekan merasakan bahwa kita ini sebenarnya banyak sekali ide-ide yang masuk ke dalam diri kita. Satu lagi contoh, rekan-rekan, saya ingin berikan contoh. Saya dulu nggak berani gunting kuku kalau lebih dari jam 5 sore. Karena memang ibu saya titipkan pesan kepada saya, Indra, jangan gunting kuku lebih dari jam 5 sore. Kenapa? Karena rezeki kamu akan hilang. Dan saya tidak berani gunting kuku sampai saya lulus kuliah. Nggak berani. Tapi saya akhirnya coba-coba setelah saya belajar apa ya? Apa yang mendasari? Saya coba gunting kuku, sama aja tuh kalau saya lakukan aktivitas fisik, ya bisa dapat omset. Itu ide-ide yang memang saya anggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, rekan-rekan, kita sebagai seorang salesperson itu makanya perlu menggali, perlu bertanya kepada diri kita, kira-kira ada ide apa ya? Nah, tadi saya tanyakan di awal, pada saat kita memiliki ide bahwa menjual itu, salesman itu adalah penipu, salesman itu adalah tukang bohong, salesman itu adalah mencari keuntungan sendiri. Nah, ide-ide itu kalau kita setujui dan kita anggap sebagai sebuah kebenaran, kalau kita menjalankan profesi sebagai seorang salesperson, ya Bapak Ibu bisa rasakan sendiri deh tindakan-tindakan yang dipilih kira-kira seperti apa. Kalau belief-nya, keyakinannya, mindset-nya, ide-ide yang disetujui seperti itu. Dapat poinnya rekan-rekan? Yes. Itu Jadi berarti saya potong sebentar ya Pak. Sekalian silakan. saya maksudnya mengkonfirmasi dengan pertanyaan Pak Aldius. Berarti dari masukan atau pendapat orang dan akhirnya itu akan tersugesti. Berarti dengan penjelasan yang sangat bagus dari Pak Indra, jawabannya udah jelas ya Pak Aldius ya. Udah pasti tersugesti. Contoh terakhir dari Pak Indra sendiri udah menjelaskan soal yang satu itu. Thank you Pak. Iya. Memastikan aja. Yes. Lanjut ya rekan-rekan ya. Lanjut. Sekarang kita bahas K. K itu apa? Nah, ini juga yang penting, yang menurut saya penting sekali. K itu adalah sebagai seorang salesperson, rahasianya perlu menguasai skill untuk mengelola pikiran dan perasaan. Nah, kalau saya perhatikan dari training-training perusahaan yang diberikan kepada salesnya, kebanyakan yang diberikan adalah product knowledge, pengetahuan tentang produk, kekuatan produknya apa, kekuatan company-nya apa. Tetapi dari pengalaman saya tidak banyak dibekali bagaimana cara mengelola pikiran saya, bagaimana cara saya mengelola perasaan saya. Saya senang sekali beberapa minggu yang lalu Pak Martin bicara bersama saya di IG Live itu bahas tentang EQ for salesperson, kecerdasan emosi. Saya 10 tahun di network marketing, Bapak Ibu 10 tahun di MLM. Orang kalau sebutkan kata MLM aja orang bisa lari. Orang begitu takut dengan kata MLM. Ya, dan saya banyak belajar sekali sebenarnya dari MLM. Pada saat kita tidak memiliki keterampilan untuk mengelola pikiran dan perasaan kita sebagai seorang salesperson itu akan sulit untuk maju. Karena perasaan-perasaannya akan bermain terus. Jadi awal-awal saya pada saat saya masa pembelajaran terus-menerus mencari sesuatu untuk terus belajar, kalau saya menawarkan produk, kalau seseorang tidak cocok produknya dan tidak beli, saya merasa diri saya yang ditolak, Bapak Ibu. Dan pada saat saya merasa diri saya yang ditolak, saya sampai rumah itu kelihatannya sedihnya lama banget gitu loh. Karena apa? Saya merasa diri saya ditolak. Dan kalau kita punya pemikiran seperti itu, kira-kira capek nggak? Capek banget. Karena kalau kita bergerak di industri sales, ya penolakan itu adalah sebuah bagian, sebuah proses dari proses menjual. Kita nggak bisa menghindari proses penolakan. Dan banyak sekali rekan-rekan yang tidak bisa maju lagi, tidak bisa menjalankan profesinya lagi sebagai seorang salesperson, karena tidak memiliki kemampuan untuk mengelola pikiran dan mengelola perasaannya. Perasaan itu saya ilustrasikan seperti ini, Bapak Ibu. Ini sebuah remote. Ya, sebuah remote. Sebuah remote, kalau diklik
Ada tombol 1, 2, 3, 4 angka. Sebuah remote pada saat saya klik angka 1, maka respon dari remote ini akan mengirimkan sinyal ke televisi. Sehingga televisinya muncul. Angka 1, TVRI yang muncul. Kalau saya klik angka 2, muncul RCTI misalnya. Klik angka 3, muncul SCTV. Nah, sama mengelola perasaan ini sama seperti remote. Saya ibaratkan seperti sebuah remote. Pada saat kita menjelaskan produk, itu kita perlu mengelola perasaan kita. Karena pasti akan muncul respon diri kita terhadap situasi. Dan kalau misalnya setiap kali kita mempresentasikan produk kita mendapatkan penolakan-penolakan dan kita menyamakan, memberikan meaning, memberikan arti bahwa penolakan itu adalah yang ditolak diri kita. Bagaimana coba Bapak Ibu rasakan? Saya yakin semakin lama semakin tidak berdaya. Karena apa? Ya ini tidak punya kemampuan untuk mengelola pikiran dan perasaan. Sangat penting sekali rekan-rekan. Pada saat saya mulai memisahkan, oke, saya menjual sebuah produk dan produk ini pada saat saya ceritakan, saya berikan informasi ke customer saya pada saat dia tidak setuju, kan orang membeli sesuatu itu menurut saya pribadi, saya buat simpel itu perlu ada 2 kriteria yang terpenuhi. Yang pertama dia butuh, yang kedua memang punya kemampuan untuk membeli barang tersebut. Kalau misalnya butuh tapi tidak punya kemampuan untuk membeli, ya tidak closing. Atau sebaliknya, punya kemampuan membeli tapi tidak butuh, ya tidak closing. Begitu. Jadi 2 faktor ini terpenuhi, butuh dan punya kemampuan. Nah, kalau saya pegang prinsip itu, saya menjalankan profesi saya sebagai salesperson tuh enteng banget. Ya sudah, memang saya ceritakan produknya, dia tidak butuh, mungkin belum butuh dan belum cocok, ya sudah nggak apa-apa. Nah, mengelola pikiran dan perasaan ini betul-betul sangat penting. Kalau enggak, ya itu akan lelah sekali kita, Bapak Ibu. Jadi K itu adalah kemampuan untuk mengelola pikiran dan mengelola perasaan. Dari pengalaman saya itu yang sangat-sangat penting dan banyak tidak di-sharingkan, banyak tidak dibekali kepada salesperson di perusahaan-perusahaan. Yang banyak dibekali adalah kemampuan skill teknis terus, kemampuan untuk memahami product knowledge terus. Tapi faktor ini yang menurut saya dari pengalaman saya ini sangat penting. Begitu. Mbak Dian mungkin ada yang bertanya atau ada yang nanggepin dulu? Pertanyaan, Ya. sebenarnya daftar pertanyaannya banyak, Pak. Oke. Jadi saya mulai dari yang paling pertama bertanya aja ya, Pak ya, yang belum kita jawab. Pak Sisma Yuda sempat bertanya, menurut Pak Indra membuat mental simetris dengan teknis gimana ya, Pak? Membuat mental simetris dengan teknis. Saya belum terlalu paham pertanyaannya maksudnya ya. sinkronkan ya. Mungkin ada Pak Sisma Yuda, Pak Sisma Yuda kalau misalnya Pak Sisma Yuda hadir boleh dong. Pak Sisma Yuda bisa unmute lalu kemudian ngobrol apa yang dimaksudkan Pak Sisma Yuda dengan pertanyaannya. Saya nggak tahu masih ada nggak ya Pak Sisma Yudanya. Halo Pak Sisma Yuda. Oke. Pak Sisma Yuda kayaknya mungkin sudah tidak ada lagi. Nah, mungkin kita next pertanyaan aja ya. Yes. Ini dari Pak Henry Chandra. Ini teknis dari pengalaman Bapak. Mana yang lebih menarik untuk orang sales insentif yang besar, income lebih kecil, atau sebaiknya income? Income lebih kecil atau? Mana yang lebih menarik untuk orang sales? Insentif yang besar, income lebih kecil, atau sebaliknya? Sebaliknya income. Oke, ini ada. Atau ya. Jelas nggak ya Pak pertanyaannya? Maksudnya lebih baik insentifnya dibesarin atau fix income-nya ya dibesarin? Yang lebih kecil. Oh, menurut saya kalau kita sudah memilih profesi sebagai seorang salesperson itu perlu memiliki mindset unlimited income. Kalau seorang salesperson
masih berharap fixed income, menurut saya dia tidak akan mengeluarkan potensi terbaik. Dipacunya memang perlu memiliki mindset unlimited income, insentifnya yang dipacu. Kalau menurut saya, dari pengalaman saya. Saya akan termotivasi kalau ada sebuah insentif yang memang saya bisa kejar dan berhasil, saya akan dapatkan. Seperti itu. Oke, thank you Pak. Ini satu lagi lah ya. Dari Pak Clarence tanya gini, Coach Indra bagaimana menjual produk agar laku, sementara produk tersebut bukan dibutuhkan orang saat ini? Ini kebalikan dari pengalaman Bapak dulu berarti ya. Jadi, kalau produknya tidak dibutuhkan, yes. yang menurut saya kan tadi saya katakan proses menjual itu saya buat sederhana kan ada 4. Yang pertama bisa menjalin hubungan, yang kedua bisa menggali kebutuhan, yang ketiga bisa memberikan solusi kepada calon pelanggan kita bahwa ini loh solusinya atas kebutuhannya, dan yang keempat bisa mendapatkan komitmen. Kalau misalnya produk yang kita jual saat ini belum dibutuhkan, menurut saya kalau memang belum dibutuhkan, kan tadi ada 2 yang perlu terpenuhi. Dia butuh, dia punya kemampuan beli. Kalau dia tidak butuh, ada kemampuan beli yang belum memutuskan karena belum ada prioritas. Nah, apa yang perlu dilakukan menurut saya jauh lebih penting kalau saya melakukannya adalah saya tetap menjalin hubungan. Nanti saya akan jelaskan yang ketiga. Ya. Karena dari pengalaman saya awal-awal kalau melakukan proses menjual selalu fokusnya berharap harus mendapat omset. Tetapi saya setelah melakukan lagi, pada saat saya mengharuskan dapat omset, saya merasa feel saya tidak terlalu nyaman. Tetapi kalau pada saat saya berpikir, oke, saya lakukan aja yang terbaik. Tugas saya memberikan informasi, tugas saya menjalin hubungan, tugas saya menggali kebutuhan. Tetapi pada saat belum ada kebutuhan, it's okay. Pada saat orang tersebut ada kebutuhan, dia pasti ingat kita kok. Karena apa? Relationship yang kita bangun. Seperti itu. Oke. Sip. Dapat Thank you, poinnya. Pak. Semoga terjawab ya. Sebenarnya masih ada banyak daftar pertanyaan Bapak di bawah. Banyak ya? Ya. Waktu kita tinggal berapa menit lagi, Mbak Dian? Waktunya kalau lihat di sini sebenarnya tinggal 10 menit, tapi tadi kan kita mulainya, jadi Bapak masih punya sekitar 15 menit lah. Oke. Untuk ini. Berarti kita lanjutkan Bapak yang lanjut ketiga aja dulu, ya. nanti kemudian di bagian ending baru kita jawab satu-satu ya. Ya. Sip. Yang ketiga Silakan, itu adalah dari aku adalah U. U itu adalah upaya dengan state, dengan kondisi mental diri kita berdaya. Saya selalu meyakini pada saat kita melakukan sesuatu, state kita dulu, kondisi mental kita dulu. Feel good, happy, penuh rasa syukur. Nah, ini yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita. Pada saat state itu muncul, kita menjalankan proses selling itu nyaman. Dan ada satu prinsip, pada saat kita melakukan, lepaskan kemelekatan terhadap hasil. Apa yang dimaksud dengan kemelekatan? Yang sering kita dengar itu adalah pasrah. Pasrah itu bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu. Pasrah itu adalah kita melakukan dengan kemampuan terbaik, tapi kita tidak melekat dengan hasil. Tapi kita lakukan yang terbaik, tapi kita tidak melekat. Nah, dari pengalaman saya awal-awal, saya kalau lakukan proses, harus closing. Kalau sudah melakukan proses, harus closing. Nah, pada saat saya merasa harus closing, saya merasa diri saya kok nggak nyaman. Pada saat saya harus closing, kadang-kadang membuat diri saya lebih tertekan. Tetapi begitu saya ubah, saya lakukan aja upaya yang membuat diri saya berdaya. Saya melakukan upaya yang membuat diri saya feel good, feel happy, penuh rasa syukur, tidak ada kemelekatan. Kadang-kadang saya presentasi produk di klien A. Klien A itu tidak closing, tetapi tiba-tiba saya bisa dihubungi oleh klien B. Nah, Bapak Ibu percaya nggak? Ini saya sharing. Saya sharing pengalaman. Saya lagi melakukan tes terhadap diri saya sendiri. Saya beberapa waktu lalu, bulan lalu, saya mendapatkan order training dari seseorang yang saya tidak kenal. Saya tidak kenal sama sekali, tapi dia memberikan
order kepada saya. Nah, saya juga lagi tes kepada diri saya nggak mau cari tahu deh, dia tahu saya dari mana, saya nggak mau cari tahu. Yang penting udah saya dapat order, saya sudah lakukan yang terbaik, it's okay. Saya lagi tes kepada diri saya, rekan-rekan. Nah, itu saya memberikan pemahaman kepada diri saya apa? Ada hal-hal, ada sebuah proses yang saya sudah lakukan, tapi saya tidak panen di situ. Tapi tiba-tiba saya panen di tempat lain. Nah, kadang-kadang banyak salesperson yang melakukan proses kerja di titik A dan dia memaksa harus panen di A. Nah, itu yang saya maksud upaya dengan state, dengan sikap mental, feel good, feel happy, penuh rasa syukur. Karena kita tidak bisa memaksakan panen di A. Tiba-tiba nanti ada orang yang kontak kita tidak perlu lakukan presentasi, kita tidak perlu susah payah, tetapi kita langsung dikasih order. Nah, coba rekan-rekan, ada nggak merasakan pengalaman seperti itu? Tiba-tiba ditelepon, duduk manis, tiba-tiba ditelepon, diberikan order. Ternyata begitu kita ditanya, dari siapa taunya? Oh, dari si A, di referensi. Nah, itu menurut saya sesuatu yang sudah dilakukan di tempat lain, tapi panennya di tempat yang berbeda. Nah, kita lakukan aja. Itu bagian dari aspek mental menurut saya yang, nah, itu Pak Abe ada mengatakan, ada. Sering tuh. Nah, dulu awal-awal, saya memahaminya, kebetulan ya. Kebetulan. Tapi setelah saya pikirkan, setelah saya resapi, setelah saya rasakan, oh ini bukan kebetulan sebenarnya. Saya sudah lakukan di tempat yang lain. Dan saya feel good, saya tidak ada kemelekatan, harus panen di tempat A, akhirnya datang. Terjadi panen di tempat B. Dan itu menurut saya lebih nyaman, lebih enak gitu loh. Saya ingin berikan ilustrasi kepada rekan-rekan ya. Saya ingin berikan ilustrasi. Kalau kita naik eskalator, eskalator kan naiknya eskalator itu jalannya kan dari bawah ke atas ya rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan bayangkan, kalau rekan-rekan ingin naik eskalator, dari lantai 1 ingin ke lantai 2, ini eskalatornya. Pada saat rekan-rekan naik, arah eskalator pasti dari bawah ke atas, betul? Berarti, kalau misalnya eskalatornya berjalan sesuai dari bawah ke atas, apa yang rekan-rekan lakukan supaya bisa naik ke lantai 2? Tinggal jalan sedikit, menempatkan diri di salah satu tangga eskalator, setelah itu berdiam diri kan? Jalan sendiri. Betul ya rekan-rekan ya? Nah sekarang pertanyaan saya, kalau eskalatornya kita mau naik dari lantai 1 ke lantai 2, tapi eskalatornya jalannya terbalik. Dia bukan dari bawah ke atas, tapi dari bawah ke bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Dan pada saat kita melangkah ke tangga pertama di eskalator, menurut rekan-rekan bisa sampai nggak ke lantai 2? Bisa. Coba ada yang ingin komen? Kalau ada yang pengen komen? Kira-kira menurut rekan-rekan, kalau arah eskalatornya jalannya berlawanan arah, yang biasanya dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah, kira-kira bisa nggak nyampe? Bisa. Bisa. Bagaimana Ya. Pak caranya? Kita harus bekerja lebih keras, Pak, daripada jalannya eskalator tersebut. Yes. Thank you, Pak. Thank you. Bisa. Tetapi kita perlu berusaha, perlu jalan, perlu berlari. Sehingga apa? Kecepatan eskalator itu turun, kita geraknya harus lebih cepat. Betul ya, rekan-rekan ya? Nah, pertanyaan selanjutnya, capek nggak kalau seperti itu? Kalau kita lakukan usaha seperti itu, capek. Makanya saya meyakini yang saya alami, benahi aspek mental, benahi akunya. Akan lebih nyaman melakukan proses kerjanya. Hasilnya juga akan lebih baik. Karena apa? Proses pada saat melakukan prosesnya, diri kita juga merasa nyaman. Seperti itu. Jadi aku, ada yang tidak terlihat, tetapi akan menentukan hasil. K-nya apa? Perlu mengetahui kemampuan untuk mengelola pikiran dan mengelola perasaan. U-nya apa? Upaya
dengan kondisi state sikap mental kita berdaya, bersyukur, happy, sudah lakukan aja. Tidak ada kemelekatan terhadap hasil. Terus lakukan, lakukan. Pak, kalau belum ada hasilnya gimana? Ya terus lakukan aja. Mau gimana lagi? Ya kan? Itu namanya pasrah, lakukan aja. Pasrah itu bukan berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Lakukan aja, setelah itu tidak melekat terhadap hasil. Pada saat kita sudah menentukan target penjualan, sudah, nggak usah dipikirin terus, lakukan aja prosesnya. Benahi seperti itu. Ya. Ada pertanyaan rekan-rekan? Oh, oke, baik. So, dan kan dari sekian waktu kita tinggal sedikit, tapi mari kita menutup dengan pertanyaan-pertanyaan dulu kali ya, Pak ya. Ya, silakan. Yes, kalau dari Pak Rudy Lim, Pak Indra mohon maaf, saya mau tanya nih, kalau semisal kita sudah punya identitas yang negatif, atau kita sendiri juga sudah tersugesti seperti itu, gimana sih cara keluar dari hal tersebut, walaupun meskipun mindset sudah dibiasakan, tapi tetap belum bisa aja? Ada tips nggak, Pak? Tips yang paling gampang, ada beberapa tools, Pak. Tetapi yang paling simpel itu adalah kita yakini dulu bahwa ide tersebut adalah sebuah ide yang bisa kita ganti. Nanti tinggal kita gunakan cara, bagaimana caranya. Salah satu caranya adalah kita bisa mengganti identitas tersebut dengan mengatakan sesuatu yang positif, mengatakan sesuatu yang membuat diri kita berdaya. Itu salah satu cara yang paling simpel, Pak. Yang istilahnya adalah afirmasi, self-talk positif. Kita ucapkan hal-hal yang positif terhadap diri kita. Itu cara yang paling simpel. Tetapi saya meyakini dari pengalaman saya, yang paling penting adalah kita yakin dulu bahwa ide tersebut bisa kita ganti. Itu dulu. Selama kita tidak meyakini bahwa ide tersebut tidak bisa diganti, dan itu akan melekat terus. Seperti itu. Dan masing-masing orang berbeda-beda, Pak. Bagaimana cara merilisnya itu tergantung kondisi. Saya melakukannya juga puluhan tahun, Pak, bukan bertahun-tahun. Dan sampai sekarang kalau Bapak tanya, masih ada nggak belief-belief yang tidak mendukung diri saya untuk menjadi seorang salesperson? Iya, Pak, masih mencari terus. Bukan sempurna langsung, tapi proses tetap mencari. Tetapi begitu ada tahu, oh, kok saya berpikiran seperti ini ya, saya kok memiliki perasaan seperti ini ya, nah itu dicari terus seperti itu. Seperti itu. Oke, ini pun semoga terjawab ya tadi pertanyaannya Bapak. Lalu kemudian ini ada pertanyaan yang lainnya, kayaknya berkaitan dengan itu. Kalau tadi kan Pak Indah mengatakan ya intinya tuh harus percaya terlebih dahulu. Nah ini ada case nih, ada pengalaman terhadap anak murid saya. Saya pernah tanya, apa dia yakin dia bisa? Dia sih bilang saya bisa dan sangat yakin. Tapi ternyata tetap aja banyak remedinya. Kira-kira apakah ini bertentangan dengan konsep belief dengan ide-ide yang disetujui? Oke. Jadi dari pengalaman saya, Bapak Ibu, saya pernah di MLM 10 tahun. Pada saat saya membantu tim saya, sambil proses belajar, yang lalu saya sering memotivasi tim. Dan saya tanya kepada mereka, semangat ya, bisa, pasti bisa. Ya mereka jawab bisa, tapi kadang-kadang mereka menjawab bisanya itu tidak sadar. Dan begitu kembali dari kota tersebut nih, misalnya saya motivasi, setelah itu saya balik lagi. Begitu balik lagi hilang tuh orang-orang yang bilang bisa. Karena apa? Pada saat menjawab, saya pelajari kadang-kadang mereka juga tidak sadar menjawabnya. Karena ikut-ikutan sebelah bilang bisa, ya udahlah bisa aja lah. Nanti gue beda sendiri lagi. Nah itu sama. Pada saat seorang murid tadi mengatakan bisa, mungkin aja mengatakan bisanya karena supaya dibilang bisa, atau takut kalau bilang nggak bisa. Tapi kan itu di level pikiran sadar menjawabnya. Nah caranya bagaimana tadi yang saya berikan aktivitas kepada Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan. Pada saat mengatakan bisa, silakan dilakukan tes tadi, activity tadi.
Kalau rasanya seret, kita tahu pada saat seret itu ada satu bagian di pikiran bawah sadar kita mengatakan kepada pikiran sadar kita, itu bentuk komunikasi pikiran bawah sadar kepada pikiran sadar. Jadi kita tahu. Seperti itu. Itu sih Bu pengalaman saya. Jadi kadang-kadang orang mengatakan bisa karena takut. Kalau nggak mengatakan bisa nanti dihukum. Kalau nggak mengatakan bisa nanti beda sendiri. Nggak enak sama Ya. samping kiri kanannya. Nggak gitu enak. ya. Lah, sebelah-sebelah loh. Kalau kami di MLM itu, kalau pertemuan ratusan orang, bahkan bisa hampir 500 gitu. Ya dia sendiri mau mengatakan tidak bisa, yang lain bilang bisa, kan dia aneh sendiri nanti. Ya udah dia ucapkan aja bisa. Setelah di rumah, dia baru mikir, kok kenapa ya saya tadi mengatakan bisa ya? Nah itu. Kita nggak tahu. Prosesnya mungkin pada saat mengatakan bisa itu ya saya memahaminya mungkin di level ini aja, yang mungkin secara tidak sadar mengatakan bisa gitu. Perlu dicek benar-benar seperti itu. Oke, baik. Pak, ini saya mau menggabungkan pertanyaan aja, mengingat waktu yang sangat pendek ya. Jadi ada menggabungkan dari pertanyaan Pak Heri Risnandi dengan Pak Henry Chandra. Kalau Pak Heri sendiri ngomong gini, Pak Indra, apa yang harus dilakukan jika optimisme sudah diterapkan namun masih saja belum mencapai target? Untuk meyakinkan tim kembali mengejar target, apa yang harus dia lakukan? Sementara kalau Pak Henry sendiri, jika salesman-nya rasanya tidak mencapai targetnya atau target salesman merasa terlalu besar, apa yang harus dilakukan? Kurang lebih sebenarnya sama kan ya Pak ya? Kalau yang satu merasa terlalu besar, kalau yang satunya lagi memang karena nggak mencapai target, lalu kemudian menjadi down gitu. Bisa kebanyakan kan yang saya tahu sales itu menjadi down yaitu karena target yang dirasa terlalu tinggi, which is semua company pasti akan selalu memberikan target yang tinggi dong. Iya. Gimana Pak? Betul. Kembali lagi sih, menurut saya dievaluasi 3 aspek aku itu. Apa yang tidak terlihat yang menentukan terlihat. Perlu dilakukan coaching. Boleh ditanya, apa sih pemahaman Anda, bicara kepada tim nih, apa sih pemahaman Anda tentang menjual? Dan minta dia tulis, minta dia jawab. Pada saat menjawab jangan terlalu lama berpikir, karena kalau terlalu lama berpikir sudah bisa memanipulasi. Apa menurut Anda tentang menjual? Apa menurut Anda tentang target? Nah, pada saat jawaban itu muncul, kata kalimat yang diucapkan itu ada meaning-nya, ada artinya. Jadi pada saat saya melakukan sesi coaching, biasanya saya bertanya, pada saat muncul jawaban-jawabannya itu, saya bisa merasakan ada apa ya dengan jawaban ini. Nah, perlu digali. Yang paling utama menurut saya digali apa yang tidak terlihat yang menentukan hasil nanti. Dan untuk menggalinya itu memang butuh waktu, Pak. Cara yang paling simpel adalah ditanya. Menurut Anda target itu apa sih artinya? Kalau jawabannya target itu mengerikan, ya kita sudah tahu jawabannya aja mengerikan. Berarti dia ada perasaan tertentu terhadap target. Pada saat seseorang memiliki perasaan tertentu, dia akan memilih tindakan apa yang akan diambil. Dan tindakan apa yang akan diputuskan itu akan menentukan hasil. Seperti itu. Wah, target itu adalah sesuatu yang membuat saya bisa naik level, Pak. Wah, itu kalau dia mengatakan seperti itu keren banget. Target itu adalah sesuatu yang bisa memotivasi saya, Pak. Nah, kita bisa tahu. Kembali lagi menurut saya sih, Bu Dian, di akunya. Seperti betul, itu. Betul. Dan ini mungkin juga menjawab pertanyaan dari Bu Eli Irawan. Bu Eli Irawan sendiri konsen dengan gimana kalau misalnya bawahannya itu dia sendiri punya pengetahuan yang oke, tapi dari sisi lain tidak mempunyai ambisi untuk mengejar target maksimalnya. Dia merasa sudah cukup dengan pencapaiannya sendiri. Ya itu back lagi ya Pak ya, berarti ke akunya tadi ya. Dan gimana? Itu justru jadi kayaknya tugas seorang leader dong. Gimana caranya membangkitkan. Berikan coaching. Betul. Bangun relationship. Ya, saya selalu
menerapkan gini, Bu Dian dengan Yes. Ibu tadi yang bertanya, Bu coba Eli. Bu Eli atau Pak Eli Irawan, saya kurang tahu nama Bu Eli atau Bapak. pada saat saya sebagai tim leader bertemu dengan tim saya, pada saat bertemu selalu yang ditanyakan oleh saya, gimana pencapaian kamu? Gimana hasil kerja kamu kemarin? Gimana? Target kamu sudah berapa persen? Setiap kali saya bertemu dengan tim saya dan pertanyaan itu yang saya tanyakan, kira-kira Bapak Ibu rasakan sebagai seseorang yang ditanya oleh saya setiap hari seperti itu, kira-kira perasaannya gimana? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Saya belajar dari Zig Ziglar, salah satu pakar sales. Zig Ziglar mengatakan, dia mengajarkan, kalau seorang leader pada saat bertemu dengan timnya, tanya, apa yang kamu kerjakan kemarin? Apa yang sudah baik menurut kamu? Apa yang bisa ditingkatkan lagi? Pelajaran-pelajaran apa yang kamu dapatkan dari aktivitas kamu kemarin? Nah, dengan ditanya seperti itu, dia akan cerita. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat diri seseorang berdaya. Dia belum mencapai omset, belum mencapai target, baru 40%. Setiap hari ditanya terus, gimana pencapaian kamu? Gimana pencapaian kamu? Kelenger dia. Dia feel-nya akan tidak nyaman. Jadi berikan aja kenyamanan dulu. Saya mempelajari basic need seseorang yang saya rasakan sendiri. Saya butuh rasa dicintai. Saya butuh rasa aman. Dan saya butuh rasa memiliki kontrol terhadap diri saya. Kalau 3 kebutuhan basic need ini saya dapatkan, itu saya enjoy banget melakukan proses kerja. Saya merasa dicintai, saya merasa aman, saya merasa memiliki kontrol. Saya enjoy banget. Sama pelanggan juga saya menerapkan itu. Pada saat pelanggan merasa dicintai, pada saat pelanggan merasa aman, pada saat pelanggan merasa memiliki kontrol, saya berikan kebutuhan basic need-nya. Saya lihat lebih enjoy. Dia ngambil keputusannya juga lebih enjoy. Berikan aja perasaan itu, Bu, menurut saya. At the end Lihat sebagai coba berubah apa enggak. Jadi at the end sebenarnya seorang leader pun juga harus peka untuk tahu basic needs-nya ya. Terlepas dari apa yang dia harus, terlepas dari target, terlepas dari pencapaian-pencapaian yang harus dicapai. Atau mungkin, nah ini tertarik nih, Pak Bu Yeni sendiri kemudian, ini pertanyaan yang selalu muncul sih menurut saya saat kemudian kita masuk ke kelas-kelas yang berkaitan dengan sales. Gini nih, kalau ada yang tanya, apa kelebihan produk Anda dibanding produk X? Tapi kita tidak tahu kualitas produk A. Apa yang kita jawab ke calon klien? Nah, ini kan soal belief terhadap ininya dia sendiri ya, produk yang dia jual gitu ya. Nah, kalau Bapak sendiri gimana nih Pak? Menurut saya ya, menurut versi saya selalu punya value integritas, kejujuran. Kalau saya tidak tahu, saya mengatakan tidak tahu. Saya tidak berusaha mencari data untuk menjelaskan sesuatu yang saya tidak tahu. Karena saya lebih nyaman. Saya katakan aja saya tidak tahu. Udah selesai, lebih nyaman buat saya. Tapi begitu saya berusaha mencari informasi yang saya tidak tahu, berusaha mengarang-ngarang, itu tambah membuat diri saya tidak nyaman. Salah satu value saya dalam menjalankan profesi saya sebagai seorang sales adalah integrity, integritas. Pada saat saya melakukan sesuai, selaras dengan value saya enjoy. Jadi banyak yang mungkin berpikir, menurut pendapat saya banyak yang berpikir bahwa kalau nggak bisa menjawab itu pasti sesuatu yang salah. Kalau menurut saya nggak juga. Kalau memang nggak tahu ya jawab aja nggak tahu, selesai. Oke, halo. Iya. Oke. Ini halo. Yes. Aman ya? Halo. Yes, halo Pak. Yes, Pak Indra. Pak Indra? Waduh. Hai. Oke. Kita sepertinya agak kehilangan Pak Indra ini.
pembicara kita. Tapi sambil menunggu, mungkin Pak Indra, saya nggak tahu beliau harus keluar dulu, nanti akan masuk lagi. Tapi buat Bapak Ibu semua, terima kasih banget karena sebenarnya kalau saya ngelihat dari sharing-sharing yang udah disampaikan dan banyaknya pertanyaan dari Bapak Ibu. So sorry kalau misalnya ada pertanyaan yang terlewatkan gitu ya. Tapi saya berharap dengan tips aku yang sudah disampaikan oleh Pak Indra itu akan sangat membantu banget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Saya masih punya 2 utang pertanyaan sebenarnya kalau lihat di sini. Pak Henry Chandra bertanya tentang sebagai seorang pemimpin sales, tips apa yang bisa Bapak berikan jika salesman-nya rasanya tidak mencapai targetnya atau targetnya salesman-nya itu merasa terlalu besar. Nah, apa yang harus kemudian dilakukan? Lalu dari Pak Vence ya, apa yang perlu kita lakukan agar selalu merasa yakin akan kesuksesan dalam menjual? Mana yang lebih penting antara result oriented dan belief oriented? So, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya mungkin di bawah. Tidak ada ya. Jadi saya cuma punya utang 2 pertanyaan itu. Tapi Bapak Ibu, ini menarik. Di bagian bawah saya sempat baca dari Pak Daniel Fili. Pak Daniel ngomong besok ada IG Live tentang sales. Dan yang akan tampil itu adalah Pak Daniel dengan Pak Indra. So, Bapak Ibu, bagi Anda yang merasa kok masih ada pertanyaan saya yang belum terjawab atau ada hal yang mungkin Anda masih pengen tanyakan tapi kemudian tidak bisa, silahkan Anda kemudian ikutin aja bagi acara dari Pak Daniel dan Pak Indra. Oke, Pak Indra. Hai Pak Indra. Yes, oke. Yes. So Pak Indra, sudah Yes. ya. Nah, Thank you. Ya, cuman 2 pertanyaan itu aja Pak Indra yang harus kita utangkan. Mau langsung dijawab atau Bapak mau gimana? Kan waktunya sudah terbatas. Nanti bisa nanti saya bisa jawab melalui bagian ya. Jadi karena nanti waktunya akan sudah terbatas betul. kali. Mengingat sebentar lagi kita udah masuk Thank you Pak D. Yes, sebentar lagi kita udah akan masuk ke buka puasa ya Bapak Ibu buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Thank you so much karena sudah dengan sangat antusias mengikuti apa yang kita obrolkan di sini bersama dengan Pak Indra. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, kalau sampai ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti Bapak Ibu masih akan tetap bisa mendapatkan jawabannya langsung dari Pak Indra melalui WA. Nanti akan dibalaskan ke Bapak Ibu semua. Dan bagi Anda yang masih penasaran, masih ingin ngobrol-ngobrol, saya encourage Bapak Ibu bisa mengikuti IG Live yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Daniel. So, Anda tinggal follow saja IG dari Pak Daniel, lalu kemudian Pak Indra. Kalau Pak Indra itu IG-nya Coach Indra ya? Ya, Coach Indra Official. Oh, Coach Indra Official. Coach Indra Official. Kalau Pak Daniel itu IG-nya Daniel Feli. Yes, seperti nama yang sudah tertulis di situ ya Pak. Daniel Feli, Bapak Ibu. So, Bapak Ibu tinggal besok jam 1. Yes, besok jam 1 siang. Yes. Dan IG Live salah satu tempat yang nyaman juga untuk kemudian lebih banyak ngobrol-ngobrol. Anda bisa langsung interaksi by WhatsApp, teman-teman. Dan untuk sesi kali ini, thank you so much buat perhatiannya. Ini kami dari Thank you Mbak Dian dan rekan-rekan. Betul, dari MWS pun juga mengucapkan banyak terima kasih untuk antusiasnya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, nah saya stop sharing dulu supaya kita bisa fokus dan Bapak Ibu semua. So Bapak Ibu, kami sangat menantikan kehadiran Bapak Ibu. Jangan berhenti sampai di sini saja Bapak Ibu, karena kita masih punya banyak program sampai di bulan Mei nanti. Tetap di hari yang sama, Senin, Rabu, dan Jumat itu berkaitan dengan training-training gratis yang kami berikan, COC. Dan kita akan punya
Nah, tadi tuh banyak pertanyaan kan, gimana caranya? Kalau kita udah ngomongin soal belief kita, akunya kita udah benar. Nah, sekarang begitu kita udah mau ketemu dengan orang lain, bagaimana caranya kita punya kemampuan negosiasi yang oke? So, Bapak Ibu, hari Jumat nanti Anda akan ketemu dengan coach yang berbeda, Pak Zulkifli, nanti akan men-sharingkan tentang bagaimana caranya teknik negosiasi yang oke punya Bapak Ibu. Dan bicara soal sales, kami sendiri nanti akan punya program khusus yang akan kita lakukan by Zoom juga Bapak Ibu. Anda boleh mengikuti program yang berkaitan dengan bagaimana sih cara kelola keuangan di masa wabah COVID-19 ini. Itu akan di-sharekan hari Jumat tanggal 1 Mei di jam 11 sampai jam 12 siang. Dan yang akan memberikan itu adalah Pak Daniel Saputro. Pak Daniel Saputro sendiri salah satu leader yang sangat oke lah, pengajar yang sangat keren kalau sudah ngomongin soal finansial Bapak Ibu. So Bapak Ibu, itu dari kami. Bagi Anda yang penasaran dengan program-program yang lainnya, Anda tinggal follow Anthony Dio Martin Instagram ataupun HR Excellency Instagram. So Bapak Ibu, selamat berbuka puasa buat Bapak Ibu yang sebentar lagi akan berbuka puasa. Semoga ngabuburit kita, ngabuburit yang menyenangkan buat Bapak Ibu. Dan sampai ketemu besok. Tapi sebelumnya boleh dong kita foto bersama bagi yang masih ada di sini. Iya. Kita foto bareng dulu ya. Oke. Baik. Tahan dulu. Gayanya tetap gaya seperti ini aja ya, jempol ya. So boleh dong Bapak Ibu, mari kita gaya jempol. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Kita akan ngambil foto sekali lagi. Bentar. Lalu kemudian yang berikutnya lagi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Thank you Bapak Ibu. Anda sudah foto. Masih ada yang di chat yang ketiga nih. Saya harus ngambil lagi fotonya. Okay. Yang ketiga, sip. Thank you. Sekali lagi, 1, 2, 3. Thank you. Oke, thank you so much untuk kehadiran semuanya. Sampai ketemu di program Selamat kita berbuka berikutnya. puasa rekan-rekan. Yes. Thank Okay, you. thank you Pak Indra. Thank you for the sharing. Yes. Nice sharing. Thank you Pak Martin. Thank you Pak Indra. Yes. Thank you Pak Indra. Thank you. Great sharing. Thank you. Pak Indra semuanya. Thank you. Sama-sama rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Bye. Antoni. Ini buku Pak Antoni. Pak Rudi Lim, iya. Udah ditanda tangan belum itu? Dulu saya dapat di Astra. Ini udah Aku itu tanda tangan Pak Antoni. Keren banget. Trainer terfavorit dulu. Wah. Thank you. Besar. Iya Pak Henry ya. So Bapak Ibu, bagian yang masih ada di sini ada 3 nama yang nanti akan kami umumkan. Saya akan langsung WA aja 3 nama yang akan mendapatkan buku dari Pak Indra. Buku Upper. Oke ya. Sip. Kreatif untung besar ya Pak Indra ya. Kenapa? Aku itu aktif, kreatif, untung besar ya Pak. Asik. Pak Henry selalu. Thank you, Pak Henry. Ya. Udah lama tidak bertemu. Thank you Pak Henry. Yo, thank you semua. Oke. Thank you so much Bapak Ibu. Sampai ketemu. Terima kasih, sukses selalu. Thank you ya Bu Dian. God bless, Bu Dian, thank you. Pak Indra, thank you so much ya Pak Indra. Yes, thank you. Yes. Nanti nama-namanya saya akan umumkan langsung by WA ke mereka dan saya informasikan ke Pak Indra. Yes, thank you. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Saya leave dulu ya. Saya end meeting semua. Ya, Pak Sandi, thank you Pak. Thank you Pak Indra. Thank you. Yes, bye. Terima kasih Pak Indra.